soal ya, kalau ada LKPD, analisis bukti soal dan sebagainya, mungkin kesulitannya di mana. Yang selama ini Bapak Ibu mungkin menggunakan RPP itu yang mana gitu ya. Dan, ini yang perlu kita diskusikan nanti gitu. Jadi mohon kita diskusilah. Saya bukan berarti yang, di sini bukan narasumber yang terbaik atau apa, yang, segalanya bisa lah gitu ya, nanti kita sharing saja. Oke. Izin share Bu, PPT Bu Maulina ya. Oh Ini iya Bapak, silakan. ya. Nah, sudah kelihatan? Iya sudah Oke. Bapak, sudah Ya, terlihat. jadi, saya maaf ini judulnya juga belum dirubah lagi. Ya tadi ke pagi, Iya nggak apa-apa jam Pak. 8 sampai jam 9 sampai jam 12 baru saja selesai, jam 12 selang istirahat. Tadi yang IPA gitu ya. Jadi penyusunan perangkat pembelajaran. Mungkin, saya akan memaparkan, sharing tentang, filosofinya ya, dan, apa namanya, latar belakangnya kenapa harus ada, RPP 1 lembar dan sebagainya. Dan juga yang paling penting Bapak Ibu nanti harus bisa membaca ya, menganalisis, bukan membaca ya, menganalisis, kompetensi dasar yang ada di kurikulum ya. Karena kita kurikulumnya adalah berbasis kompetensi ya, di semua mata pelajaran hari ini kurikulum 2013 kita tetap masih kurikulum berbasis kompetensi. Artinya dalam, menyusun atau merancang perangkat pembelajaran di dalam RPP salah satunya adalah harus bukan pada konten. Nah, yang sering, saya temukan guru itu kalau mengajar itu mempelajari dulu kontennya ya, walaupun ya, kontennya materi ajarnya ini hari ini apa, ya IPS misalkan tentang salah kaprah gitu ya. Jadi menyusun itu yang mohon ini diterapkan. Sekali lagi kalau kita membuat RPP, lihat dulu, permennya tentang standar proses, standar isinya. Dalam artian KI-KD-nya apa, gitu. Itu barangkali yang awal, Bapak Ibu, apakah betul temuan saya ini demikian? Ya. Nah, jadi Bapak perangkat pembelajaran itu banyak ya, jadi mulai program tahun, PP, berhitung KKM, ini kan mudahlah ini yang pro semester ini kan Pak Gus Lutfiah ya, mungkin tinggal dibuat ya Bapak Ibu. Nah, yang penting nanti kita coba analisis KIKD, kemudian RPP, bagaimana cara membuat RPP, menjawabnya ya, dan kemudian nanti ada penilaian kisi-kisi Pak Ridwan, mungkin nanti karena ada sidang dulu sekarang jam 1, nanti menyusul jam 2-an, nanti Pak Ridwan akan menekan tentang bagaimana menilai ya, dan sebagainya. Itu yang tadi disampaikan pagi oleh, jadi saya akan lebih praktikum nanti ini Pak Ade Sutyana, PS ini bagaimana mungkin Oh kalau IPS LKPD-nya. nggak ada praktikum ya sepertinya? Nggak ada, nggak mungkin LKPD tidak perlu Bu ya. Iya Yang penting soal nanti Bu ini penting analisis, iya bukti itu. soal yang sekarang menggunakan item respon ya atau menggunakan model RAS ini perlu nanti ada wawasan dari Bapak Ibu guru gitu ya. Bukan sekarang itu. Nanti ya. Baik, nah ini Bapak Ibu refleksi dan evaluasi kalau bahasa agamanya itu muhasabah lah. Pada kita itu sebagai guru ya, guru IPA, guru IPS punya, kita ingin menjadi guru yang profesional, undang-undangnya yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen itu Undang Nomor 14 tahun 2000 dibuka-buka lagi Bapak Ibu apa tugas dan peran kita. Juga Permendikbud nih, nomor 2 tolong dicatat Permendikbud nanti diklik saja atau di-upload di-download di internet di Google ya. Ada Permendikbud nomor 23 tahun 2012. Ini jabaran tentang bagaimana peran dan fungsi guru ya. Tupoksinya harus apa. Nah, ini secara umum guru adalah pendidik nasional. Nah, jadi Bapak Ibu tahu apa itu pendidik profesional. Jadi suatu profesional itu kita suatu pekerjaan ya yang harus dihargai juga ya dan memiliki suatu keahlian tertentu
dan keahlian tertentu ya, kompetensi tertentu. Nah, itu profesional ya. Dengan tugas utama yaitu mendidik, yang digarisbawahi itu mendidik ya. Jadi ini yang pertama, mendidik itu bukan mengajar kita itu, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pendidik. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tugas kita, tugas pokok kita. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih. Nah, jadi beda mengajar dengan melatih. Ya, membimbing beda lagi. Bahkan menilai dan mengevaluasi peserta didik ini beda lagi. Menilai di sini tentunya adalah assessment ya, menilai dalam hubungannya dengan proses. Mengevaluasi peserta didik di sini hubungannya dengan hasil biasanya, hasil belajar. Nah, dalam konteks pembelajaran Bapak Ibu ini RPP sendiri ya, bukan mengcopy paste atau ya meminjam. Suaranya menghilang ya? Sebentar. Ada? Iya, sudah ada lagi, Pak. Ada, ya. Jadi merancang pembelajaran yang pertama di sini termasuk RPP ya. Ya, ini yang penting kita nanti RPP di sini. Kemudian melaksanakan pembelajaran ya. Nah, jadi melaksanakan pembelajaran ini harus sesuai dengan apa yang kita rancang dalam RPP. Jadi tidak boleh kita melaksanakan pembelajaran ya sementara RPP-nya kemana gitu. Ini ke utara, ini ke selatan nggak boleh. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, bisa mengevaluasi proses dan hasil belajar. Nah, istilah hari ini kita ada asesmen ya, asesmen proses dan hasil belajar. Nah, jadi ketika tahapan ini harus kita lakukan dengan baik dan benar dan sesuai dengan apa namanya rambu-rambu standar regulasi atau mennya gitu, bagaimana merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi proses pembelajaran. Ini yang kita akan barangkali. Apa namanya Mendikbud ya, Kementerian sekarang membutuhkan esensi Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada istilah di perguruan tinggi ya. Jadi Merdeka Belajar ini esensinya sebenarnya bukan ide gagasan dari Makarim, tetapi sebenarnya sudah lama itu pokoknya Ki Hajar Dewantoro ya, itu juga memerdekakan peserta didik dalam hal pembelajaran ya. Jadi apa esensi dari Merdeka Belajar? Sama ya, konsep Merdeka Belajar untuk meningkatkan literasi dan numerasi di garis bawahi. Nah, apa? Karena literasi dan numerasi ini ternyata ini merupakan Suara terputus lagi ya, suara. Punten, Bapak. gimana? Ya, Nggak ada? sudah ada. Tadi Ya, menghilang ya, Pak? ya lap Bu ya. Nah, oke, jadi guru, nah intinya guru harus guru bebas memilih strategi metode pelajaran yang sesuai dengan peserta didik ya. Kemudian Merdeka Belajar memberikan kebebasan penuh kepada guru dan peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas belajar dan pembelajarannya secara mandiri melalui pendekatan CTL. Nah, ini CTL ini harus dikembangkan ya. Contextual teaching and learning ya. Jadi bermakna sesuai dengan apa namanya kehidupan siswa sendiri ya, PTL-nya. Ya. Kemudian prinsip autonomi dalam pembelajaran bukan hanya mengikuti sistem regulasi birokrasi, tetapi harus mendorong semua guru untuk melaksanakan inovasi dalam pembelajaran. Ya. Selanjutnya ya Merdeka Belajar ya. Jadi ini konsep Merdeka Belajar ya menurut Mas Menteri. Jadi nanti kita ada perubahan ya, minimal 4 aspek. Ya, ini Bapak Ibu ini 4 aspek ini karena sebelum saya membahas tentang RPP itu latar belakangnya apa gitu ya. Kenapa harus ada RPP 1 lembar? Nah, kemarin Pak itu belum secara detail gitu ya Pak Gus Lupia. Jadi ternyata ini dari esensi dari surat edaran Menteri itu Merdeka Belajar tentunya salah satunya dengan RPP. Nah, kemudian di sini Sepertinya masih lup-lup jaringannya nih. Bismillah. AKM ya.
Jadi AKM itu asesmen apa? Kompetensi minimal. Nah, jadi minimal ya kompetensi minimal di peserta didik kita. Asesmen kompetensi minimalis. Apa yang minimalisnya? Karena ini kebutuhan kita yaitu literasi dan numerasi. Ya, literasi itu kemampuan membaca, ya, kemampuan menyimak, kemampuan memahami suatu apa topik, media, gambar, video dan sebagainya. Itu jadi simbol-simbol. Jadi memahami sumber informasi nantinya literasi yang berhitung ya. Ya, ada survei lingkungan belajar. Itu kan tidak mengukur hasil belajar tok gitu ya. Misalkan IPS, hasil belajar IPS, hasil belajar IPA itu enggak. Tapi AKM ini umum ya. Nah, jadi dari sekarang makanya RPP-nya pun harus mengarah kepada pembekalan bagaimana kemampuan siswa untuk bisa literasi ya, kemampuan memahami suatu wacana ya, suatu apa namanya, simbol ya. Nah, itu yang harus harus dikembangkan oleh kita. Kemudian selanjutnya ya itulah penyederhanaan RPP. Dari sini kebebasan atau mereka belajar ini guru harus bisa membuat sendiri RPP. Jadi formatnya sebenarnya model formatnya alternatif, tapi Bapak Ibu silahkan membuat format sendiri, tapi jangan terlalu harus satu lembar. Nanti kenapa satu lembar? Ya, rencana pembelajaran disederhanakan jadi satu lembar. Nah, ini RPP-nya. Tanpa mengurangi esensi dari tujuan pelajaran, langkah lakukan. Jadi ini Bapak lebih efektif. Ya, walaupun barangkali bagi guru-guru awal, guru pemula ya, saya juga agak di sini harus kalau debat dengan Pak Menteri harus ada klasifikasi atau kategorisasi. Kalau guru mungkin guru pemula atau guru yang baru keluar gitu ya dari perguruan tinggi baru ngajar ya guru honorer di 1 lembar mungkin juga masih raba-raba kalau tidak dibekali di perguruan tingginya gitu. Tapi kalau sudah dibekali sih nggak apa-apa. Nah, tapi kalau guru mahir mungkin karena pengalaman dan sebagainya sudah terbiasa lah. Walaupun beberapa lembar, 1 lembar pun bisa. Gitu. Oke, kemudian sistem zonasi. Nah, ini yang nanti dalam penerimaan peserta didik baru. Nah, ini Bapak regulasi, ini standar pendidikan nasional, ya, berhubungan dengan standar Badan Standar Nasional, itu Kemendikbud, Menteri mengeluarkan peraturan-peraturan untuk sebagai standar acuan kita dalam merumuskan perangkat pembelajaran. Di antaranya standar kompetensi lulusan, ya SKL ini, kemudian standar isi. Nah, Bapak Ibu lihat aja nih yang terakhir nih, Permendikbud tinggal diklik, di download, tolong diklik ya, dipelajari lah. Kita guru harus ini baru sebenarnya udah nomor 20 tahun 2016. Nah, kemudian standar proses. Nah, ini termasuk merancang RPP nih, surat 2000 nomor 2. Nah, ini juga ada Bapak Ibu. Tolong ini diklik saja nanti. Nanti saya share ini PPT-nya bisa. Oke. Nah, ini kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mar juga kalau nggak salah. Jadi prinsipnya sama. Jadi hari ini kita harus melihat ada perubahan atau pergeseran paradigma pendidikan, paradigma pembelajaran. Ya, dari pembelajaran yang tadinya diberitahu ya harus mencari tahu. Nah, jadi artinya guru bukan sebagai sumber utama. Nah, jadi sumber informasi, sumber pengetahuan tuh dari siswa itu banyak ya, bukan dari guru. Sekarang tuh apalagi zaman medsos ya, apa media, maaf ya. Internet, basis web dan sebagainya itu banyak informasi. Jadi sumber pengetahuan itu harus beraneka ragam ya. Tekstual harus pendekatan ilmiah dan kontekstual. Nah, jadi tekstual mengacu pada buku. Kalau tekstual itu pada kehidupan sehari-hari, informasi-informasi dari sekitar kita, ya siswa itu misalkan di IPA itu ya kalau mengajarkan tentang penyakit itu ada virus
krisis corona ini, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi tentang ekonomi, ya, tentang ekonomi. Bagaimana ekonomi masyarakat, jual beli masyarakat, daya beli masyarakat, ya, bagaimana. Nah, itu bisa dipaparkan, ya, jadi sebagai rancangan pembelajaran, menjadikan wacana gitu. Sehingga siswa mengenal, oh pandemi COVID-19 ini bisa mempengaruhi juga ya sosial ekonomi masyarakat. Berbasis konten, dulunya itu berbasis konten, harus berubah, harus berbasis kompetensi. Ya, jadi harus ada terukur ya kemampuan siswanya apa. Kemudian parsial, sebagian-sebagian harus holistik dan terpadu. Nah, ini yang sebenarnya kita ada di IPS itu apa di MTS itu atau di SMP itu ada IPA terpadu, ada IPS terpadu, itu saya yang setuju gitu. Jadi kita tidak melihat satu pelajaran, tapi misalkan IPS itu ada ekonominya, ada sejarah dan sebagainya disatukan. Ya. Nah, ini kan atas saja itu harus keterjang aplikasi siswa nih gitu. Oke, nah ini pelajaran yang harus dikembangkan oleh kita dalam rangka merancang pembelajaran khususnya di RPP. Kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Marzuki, kalau salah ini karakteristik pembelajaran ini harus pembelajaran tidak langsung, mengembangkan HOTS, high order thinking skills. Nah, jadi HOTS ini banyak versinya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca. Jadi, intinya bagaimana mengembangkan kemampuan siswa menggunakan linear itu searah. Jadi harus multi arah di sini ya, multi ways. Jadi menyelesaikan masalah itu contohnya adalah high order thinking itu proses problem solving, memecahkan masalah. Jadi memecahkan masalah itu di berbagai sumber ya, sebagai latar belakang gitu ya, sebagai keilmuan. Nah, itu problem solving. Kemudian mengembangkan kemampuan bekerja ilmiah dan KD-nya harus ini kan kompetensi abad 2, keterampilan abad 21. Ya, Bapak Ibu. Pertama adalah kolaborasi, boleh ini di urutan kreatif ya, critical thinking, berpikir kritis dan communication, indikator-indikatornya. Nah, kolaborasi contohnya adalah kerjasama ya. Misalkan dalam pembelajarannya menyajikan tentang di cooperative learning ya. Ya itu perbanyaklah supaya ada kolaborasi ya antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan sebagainya. Kemudian kreatif ini menemukan sesuatu yang baru, kreatif ya. Jadi inovatif, kreatif itu hampir satu ini ya, berkreasi ini, kreatif ini. Jadi siswa harus kreatif. Jadi menemukan ide-ide baru, ya pemungkusan baru, bahkan membuat produk yang baru itu kreatif. Ya, kemudian critical thinking ini berpikir kritis. Bagaimana siswa misalkan mengungkapkan pendapat, bertanya, ya itu harus berpikir kritis. Nah ini yang dan tidak menerima apa ini. Jadi kalau ada mengevaluasi, di sini termasuk mengevaluasi ya. Menilai informasi ya siswa itu. Kalau ada informasi yang dari luar itu harus berpikir kritis. Komunikasi ini sama dengan kolaborasi, kerjasama di sini memasukkan presentasi misalkan. Oke, kemudian keterampilan yang lain sikap yang harus dikembangkan juga ini. Tetap sikap ini apalagi kita di MTS ya, sikap keagamaan, sikap kedisiplinan, kejujuran. Nah, ini yang untuk model pembelajaran, kita Bapak Ibu, 5M dulu yang di kurikulum 2013 yang lama, yang revisi kurikulum 2013 revisi itu, sementara jangan dijadikan 5M itu satu acuan utama. Jadi langkah-langkahnya bukan urutan yang baku, mati menanya bukan satu-satunya, tapi boleh diacak atau dipilih beberapa saja yang satu RPP itu tidak mesti semua 5M gitu. Nah, itu yang saya pahami ini. Ya, memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis ilmiah, menantang, memotivasi. Oke, kemudian guru memberikan ruang, ya guru diberi ruang menggunakan pendekatan model. Nah, banyak sekali yang kemarin disampaikan oleh Bu Yeni, Bapak Ibu kalau menyimak, ya itu ada macam model pembelajaran, yang model pembelajaran ini ada yang berbasis pemrosesasi, ada yang berbasis sosial, berbasis individu, pendekatan individu, jadi macam-macam model pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu silakan mengembangkan sendiri di RPP ini. Dan kalau di RPP model pembelajaran itu misalkan PBL, problem based learning,
itu ada sintaksnya. Nah, sintaks itu artinya adalah urutan ya atau langkah-langkah pembelajarannya bagaimana disajikan. Nah, itu namanya sintaks pembelajaran. Nah, bisa dituliskan di RPP satu lembar itu sintaksnya. Ya, singkat-singkat saja mungkin karena satu lembar gitu ya. Nah, jadi ini inti dari perubahan Merdeka Belajar ini harus ada perubahan juga. Ya. Oke, nah selanjutnya rencana pembelajaran. Ya, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Ya, ada KIKD-nya kan. Selalu penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pelajaran pendidik dalam upaya mencapai KD. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah paham lah. Nah, ini yang perlu saya tekankan Bapak Ibu ya. Ini yang perlu saya tekankan. Ini yang mohon diingat lah Bapak Ibu. 3 matra ini, 3 unsur ini yang harus keterpaduan dalam satu RPP, desain RPP. RPP mau 1 lembar, mau 10 lembar, 2 lembar, dan seterusnya. Tetapi harus intinya ada keterpaduan antara kompetensi atau tujuan pembelajaran yang kita rancang, rumuskan. Kemudian dengan KBM-nya, kegiatan langkah pembelajarannya, cocok juga dengan pendekatan yang digunakan, model pelajaran yang dipilih, ya, langkah-langkah pembelajaran, ya. Nah, ini yang harus harus kesesuaian. Dan yang ketiga ada evaluasi atau asesmen. Nah, ini penguasaan atau kognisi ya dan keterampilan mungkin di sekolah, tapi tidak sikap juga harus dikembangkan. Nah, kenapa saya menuliskan ini di tengah, Bapak Ibu? Konten. Nah, kalau dulu sekali lagi yang tadi saya sampaikan, banyak guru beranggapan mengajar itu yang penting menguasai materi, ya. Mengajar itu yang penting menguasai materi, materi ajar. Apapun pendekatan modelnya, ya, kalau tidak menguasai materi, hanya guru itu tidak profesional. Nah, ini yang beranggapan demikian, ya. Nah, yang bagus yang bagaimana? Sebenarnya yang kita kembangkan lah, yang guru yaitu yang menguasai pedagogi dan meramunya menguasai konten, ya. Namanya PCK, Bapak Ibu PCK ya. PCK itu Pedagogical Content Knowledge. Nah, PCK ini harus dimiliki kemampuan profil PCK ini kepada guru-guru ini harus dimiliki. Jadi bagaimana kita mengajarkan suatu materi lah gitu. Itu PCK itu artinya itu. Bagaimana kita membelajarkan suatu materi, misalkan masalah ekonomi ya, hukum dagang atau masalah ini sosial di sosial gitu ya. Nah, itu bagaimana membelajarkan topik tersebut, konten tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu jadi konten ini diharapkan menurut saya ini jangan dijadikan acuan utama ya, jadi satu-satunya gitu. Tapi ini sebagai konteks. Konteks itu apa? Kendaraan ya. Jadi kalau kita ingin berangkat di suatu ke tempat kan perlu kendaraan. Nah, kendaraannya itulah kontennya itu. Yang di dalamnya kontennya itu ada. Nah, sementara yang utama tujuan kita adalah ini kompetensi tercapai enggak? Menjelaskan, bisa nggak siswa menjelaskan? Menganalisis, bisa nggak siswa menganalisis misalkan? Ya, nah, jadi ada istilah KI ya, ada KI kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK indikator pencapaian kompetensi, ada istilah TPK ya, tujuan pembelajaran khusus, ada ILO ya, learning objectives. Nah, ini tujuan belajar. Ya, learning objectives ya. Nah, jadi ada istilah-istilah sama aja lah tujuan pembelajaran intinya. Bapak Ibu boleh menyantumkan nanti IPK atau TPK sebenarnya. Ya, IPK juga di RPP itu nggak masalah. Yang penting mengacu pada KIKD kompetensinya. Nah, sayang di contoh-contoh di yang satu lembar ini tidak mencantumkan KD-nya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa menuliskan dulu di RPP itu KD-nya aja. KD 3 dan KD 4 yang utama lah. Kalau KD 1, KD 2 itu bukan itu utama, tapi yang utama untuk dipembelajarkan itu KD 3 dan KD 4 dituliskan. Ya. Baru KBM-nya langkah-langkah pembelajaran, ya mulai persepsi, yang motivasi, memberikan acuan. Nah, ini harus jelas. Nah, mungkin nanti dikembangkan dalam kegiatan inti tadi, kemampuan untuk literasi, ya, pembelajaran mengarahkan ke literasi dan HOTS atau ke keterampilan abad 21. Silakan, ini dikembangkan. Ya, asesmen mungkin dipilih mau apa. Jadi nanti dituliskan bentuk dan bentuk dan jenis evaluasi yang tepat. Ya, untuk proses misalkan observasi, ya skala sikap atau self assessment, peer assessment boleh. Atau mungkin hasil belajar misalkan dengan tes, ya tes pilihan ganda, tes ESA dan sebagainya dituliskan, ya secara umum. Oke, nah jadi bagaimana kita merancang pembelajaran jadi IPA lagi nih. Maaf Bapak Ibu belum sempat saya rubah nih. Kemarin tadi yang pagi nih IPA, tapi prinsipnya sama lah. Jadi IPA, IPS, ekonomi yang manapun ya sama saja.
Ya, bagaimana merancang pembelajaran yang baik gitu ya. Jadi pertama Bapak Ibu, sekali lagi karena kurikulum kita adalah kurikulum merancang, membaca atau menganalisis KD. Nah, ini yang harus ditanamkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi hanya mengandalkan penguasaan materi atau konsep tanpa ini akan kebablasan gitu ya. Jadi kadang-kadang ada guru SMP mengajarkan materi SMA, ya. Kami pun demikian. Ada guru SMA mengajarkan apa namanya, mengajarkan materi perguruan tinggi atau misalkan kami di S1 ya, mengajar S1 mengajarkan materi S2, S3 ini ada juga karena tidak memahami kompetensinya. Nah, ini yang harus dipahami kompetensi dasarnya kemana ya. Nah, kompetensi dasar itu kita dalam menganalisis menurunkan KD menjadi indikator tujuan itu bukan hanya apa namanya banyak acuannya. Tetapi yang banyak dipakai sekarang itu adalah taksonomi pendidikan atau taksonomi pembelajaran dari Bloom ya, terutama Bloom revisi. Ini oleh Anderson dan Tatul ini Anderson dan Tatul ini murid Bloom. Sementara yang Bloom yang lama, Bloom pertama itu Benjamin Benjamin Bloom ya, tahun 1956. Itu yang mungkin Bapak Ibu yang sekarang usianya seperti saya lah, usia 50 ke atas, itu yang tahunya banyakan dulu waktu kuliah kita belum lama gitu kan. Ada C1 sama C1 C6. Mungkin ada sekarang ada perubahannya. Ada dimensi pengetahuannya sekarang dikembangkan ya. Dan ada proses kognitifnya sebagai kata kerja sekarang. Kalau dulu itu sebagai kata benda. Nah, ini yang tahun 2001 ini oleh Anderson dan Katul, murid dari Bloom, dikembangkan ada revisi ya, revisinya. Oke. Nah, jadi ini kompetensi sudah tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, apa itu berbasis kompetensi? Artinya kita harus mengajar itu melihat kompetensinya. Apa kompetensi itu? Adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi ini penting ya, kompetensi ini berbasis kompetensi. Jadi abilities ya competence ya, jadi kemampuan. Kemampuan tiga ranah Bapak Ibu. Jadi kemampuan siswa itu harus dilihat dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi bukan satu sebenarnya. Ya, jadi kalau kita di sekolah banyakkan ke pengetahuan, nah ini yang sebenarnya kalau menilai kita kan kelulusan atau di raport itu kan kebanyakan ada jadi pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan adalah kemampuan siswa misalkan menjawab soal ya atau pengetahuannya atau kognitifnya, bukan ke sikapnya atau keterampilan. Kecuali yang hal-hal yang aneh lah sikapnya ya atau keterampilannya ada yang menonjol mungkin dijadikan ini. Tapi ini harusnya dibagi sama lah proporsinya sebaiknya gitu. Kemudian standar kompetensi ini kasih SKL ya. Jadi kompetensi dalam satu mata pelajaran. Oke. Nah, Bapak Ibu ini KD. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi KD ini kemampuan dalam konteks mata pembelajaran, pengalaman belajar dan mata pelajaran ya yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, jadi ini yang harus dikembangkan. Nah, nanti dimuatan jembatan belajar, mata pelajaran. Nah, sebenarnya KI itu harusnya dimuatan ke dalam konteks RPP, nanti ada IPK, di sini ada TPK. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dikenalkan, mengulang kembali lah. Ini kuliah, kalau ada yang belum kuliah ini yang sekali lagi yang usia di atas 50 mungkin tidak mengenal ini ya. Jadi ini kompetensi siswa itu dari taksonomi belum revisi ya, taksonomi belajar belum revisi itu Anderson dan Katul ini tahun 2001 ada dua aspek, jadi ada dua dimensi proses kognitif. Proses kognitif artinya apa? Ya, dimensi proses kognitif itu artinya proses berpikir, proses yang melibatkan mental ya, otak siswa. Nah, proses berpikir, penalaran dan sebagainya. Jadi ini proses kognitif namanya. Kognisi itu yang berhubungan dengan proses berpikir mental ya. Nah, ini barangkali kognitif atau mental ya. Jadi kita kenal sama saja ada C1 sampai C6. Tetapi di sini berupa apa namanya kata kerja, verb ya, bukan noun. Jadi to remember langsung pakai itu ya, to remember, mengingat, to understand, to apply, to analyze, to evaluate, to create. Jadi ini bertingkat. Nah, Bapak Ibu harus dipahami. Jadi kalau siswa kita misalkan dituntut apa namanya bisa menerapkan, nah apakah betul dia sudah memahami kan begitu? Harus diteliti dulu. Kalau dia tidak mungkin ada siswa kita semua atau siswa bisa menerapkan kalau tidak bisa memahami. Ya, apalagi ke tingkat yang tinggi. Nggak mungkin siswa bisa mengevaluasi kalau tidak bisa menganalisis dan menerapkan. Nah, ini bertingkat sebenarnya. Nah, ada yang mengatakan mulai dari C3 atau C4 ini ya ke sampai C6 ini sebagai hot menurut
belum, ya menurut belum, taksonomi pendidikan belum ini, pelajaran belum ini. Jadi dari C3 atau C4 ini sampai C6 sebagai HOTS, high order thinking skills. Jadi Bapak Ibu jangan pusing. Jadi kalau kita membuat soal nanti analisis atau evaluasi itu sudah hot sebenarnya ya, bukan hanya berpikir kritis, memecahkan masalah, ya berpikir kreatif itu juga hot juga gitu. Oke, nah ini Bapak Ibu mohon diingat. Ini berjenjang lah. Jadi siswa tidak mungkin bisa menerapkan kalau tidak bisa memahami. Nah, apa ciri-cirinya nih setiap apa namanya ranah. C itu cognition ya, cognition. C itu singkatan dari cognition, kognitif ya, cognition. Tidak mungkin dia dari remember, understand itu loncat-loncat, tapi bertahap. Dan ini ada indikatornya, ada indikatornya. Ada itunya di bukunya lengkap ya. Nah, ini contoh indikator atau kriteria-kriterianya. Ya, ini sebenarnya harus dijabarkan. Ada KKO-nya nanti, kata kerja operasionalnya. Nanti ada tabelnya saya tampilkan ya. Nah, contoh dimensi proses kognitif. Jadi mengingat, to remember, itu ada contohnya mengenali, ya, recognize. Jadi mengenali. Jadi to remember itu artinya siswa mengingat, mengenali apa yang sudah dipelajari, yang sudah diajarkan dan dia sudah dipelajari oleh siswa. Hanya mengulang sifatnya ini, mengenali dan mengingat kembali. Ya, misalkan definisi, konsep-konsep, misalkan dalam IPS itu banyak ya, istilah-istilah. Nah, itu mengenali saja, mengingat, menyebutkan kembali misalkan ya, menyebutkan kembali definisi dari tentang apa namanya di sosial itu ya, apa misalkan tentang analisis ekonomi ya, masalah akuntansi dan sebagainya. Nah, ini mengingat, mengenali. Kemudian memahami. Nah, memahami itu bukan hanya mengingat atau mengenali, tapi sudah lebih tinggi. Dia mengingat, mengenali, tetapi juga harus bisa memaknainya sendiri. Nah, memaknainya sendiri, namanya memahami. Kalau orang sudah bisa, siswa sudah bisa memaknainya sendiri, itu artinya paham. Nah, seperti kita lah. Oh, ini paham maksudnya. Jadi kalau sudah paham, orang wah hebat. Jadi bukan hanya ingat, tapi paham. Beda ingat saja atau mengingat saja dengan paham. Jadi tingkat levelnya lebih tinggi. Nah, contohnya kalau orang sudah bisa memaknainya sendiri, dia bisa menafsirkan. Nah, jadi menafsirkan sesuatu pola, menafsirkan ya memprediksi, menafsirkan ini itu bisa paham berdasarkan pola-pola tertentu ya. Misalkan ada grafik, ada kecenderungannya bagaimana ya. Nah, sekarang ada grafik ekonomi ya. Indonesia ini dari bulan Januari sampai Desember 2020 itu kelihatan grafik pertumbuhan ekonominya di sosial misalkan di ekonomi ya. Nah, ini bisa bisa dijadikan ini. Bagaimana misalkan di tahun 2001 ini menafsirkan. Memberi contoh. Nah, ini juga sudah paham. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar bisa menyampaikan materi dan memberikan contoh-contoh lain itu artinya sudah paham konten yang disampaikan. Ya, demikian juga siswa. Siswa kalau memberikan contoh yang lain daripada contoh yang sudah ada yang diberikan oleh kita itu sudah paham artinya. Kemudian meringkas. Nah, jadi bacaan misalkan banyak satu alinea jadi 2 kalimat. Nah, atau 1 kalimat itu bisa meringkas itu sudah paham. Intinya apa? Jadi kalau ada diberikan wacana untuk literasi kita misalkan ya RPP-nya itu untuk kemampuan literasi berikan wacana tentang kasus tadi apa masalah ekonomi dalam krisis pandemi COVID-19 misalkan. Nah, itu bisa siswa diharapkan bisa meringkas dari 2 halaman menjadi 1 alinea misalkan atau dari 1 halaman menjadi beberapa kalimat boleh. Menarik kesimpulan atau inferensi ya, itu juga sudah paham. Membandingkan. Nah, jadi orang sudah membandingkan harus bisa mengingat dulu atau mengenali dulu, baru bisa membandingkan satu aspek dengan aspek lain. Nah, itu bisa membandingkan, comparing. Ini baik, itu buruk. Nah, baru kalau bisa menyimpulkan atau baik buruk itu menilai kalau mengevaluasi kalau sudah ada baik buruknya. Tapi kalau hanya membandingkan saja, oh ini aspek ini gitu. Kemudian menjelaskan. Nah, ini juga sudah paham kalau saya bisa menjelaskan. Oke, selanjutnya mengaplikasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau mengevaluasi itu misalnya menjalankan, executing, jadi artinya mengaplikasi itu menerapkan sesuatu konsep dalam situasi yang baru ya, dalam kasus yang baru. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu dalam buat soal pun nanti menerapkan itu jangan kasusnya itu saja, tapi kasus yang lain. Terutama kasus yang apa namanya real situation, yang dunia nyata atau real life situation ya, atau mungkin dengan kontekstual dengan kehidupan siswa sehari-hari, menerapkan dalam kehidupan siswa ya. Nah, ini mungkin contoh di sosial apa ya? Ini menerapkan kasus. Menerapkan itu menerapkan dalam konsep dalam satu situasi nyata atau situasi baru. Ya. Oke, kemudian menganalisis. Nah, jadi kalau siswa diharapkan menganalisis, dia sudah bisa memahami, bisa mengingat, sudah bisa menerapkan, baru bisa menganalisis. Di antaranya menguraikan,
mengorganisir, menemukan makna tersirat. Nah, ini jadi kalau menguraikan satu persatu secara memerinci misalkan ya, beberapa aspek dari sisi ekonomi misalkan ya, ekonomi kreatif dan sebagainya, menguraikan keunggulan-keunggulan kelemahannya, itu sudah bisa menganalisis. Kemudian mengevaluasi. Nah, ini yang sudah levelnya sudah tinggi, kalau kita sudah mengevaluasi, menghisap diri, itu artinya sudah hebat itu ya, kita bisa menilai sendiri. Memeriksa, mengkritik, ya, memberikan saran, ya itu hebat. Nah, sekarang mengevaluasi gitu kan. Ya, kemudian yang terakhir membuat, to create. Nah, membuat itu bisa merumuskan, merencanakan. Nah, merencanakan misalkan apa, proyeknya siswa ya. Bisa merencanakan kalau di IPA itu percobaan, kalau di sosial merencanakan studi lapangan misalkan ya, merencanakan ini mereka to create ya, merumuskan hipotesis ya, itu juga to create, merumuskan hipotesis dalam penyelidikan ya. Kalau mau produksi itu luar biasa, producing itu menghasilkan misalkan bisa menghasilkan dalam sosial itu di ekonomi itu menghasilkan barang dan jasa tertentu ya. Siswa bisa menghasilkan produk-produk kreatif ya dari misalkan dari limbah limbah yang ada di sekarang dari plastik. Nah, itu memproduksi to create ya. Mungkin ada materinya nggak di sosial ya tentang barang dan jasa mungkin bisa disampaikan. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua dimensi pengetahuan Bapak Ibu. Nah, ini menurut taksonomi belum revisi, jadi bukan hanya proses berpikir, tetapi juga harus acuannya sebagai konten atau konteks dari pembelajaran adalah pengetahuannya yang dikembangkan. Nah, jadi ada dimensi pengetahuan namanya ya. Nah, ini dimensi pengetahuan itu ada 4, ada faktual yang terendah, faktual, fakta-fakta, mengenali fakta di sini. Mungkin ada vocabulary, fakta khusus, informasi sederhana, ini fakta-fakta. Nah, contohlah sederhana kita kan punya tanggal lahir kita masing-masing beda ya. Tanggal lahir itu fakta kita, tanggal lahir hari apa, tanggal berapa, jam berapa itu fakta kita. Warna, misalkan warna daun ya, hijau. Warna bendera kita merah putih itu fakta. Ya, tidak bisa dirubah faktual itu. Ini fakta-fakta ini berhubungan dengan simbol ini ya, fakta. Kemudian yang kedua, pengetahuan konseptual. Ini berfungsi dengan konsep-konsep ya. Jadi konsep itu definisi abstraksi ya dari suatu hasil pengamatan suatu objek namanya konsep ya, itu konsep, definisi konsep. Hasil abstraksi dari pengamatan kita atau pengalaman kita terhadap suatu peristiwa, suatu objek ya. Nah, itu namanya konsep. Nah, mungkin ada teori, ada istilah, ada apa namanya? Kategori, ada prinsip, hukum, ya, hukum dagang atau hukum ekonomi, ada hukum sosial gitu ya. Kalau di IPA itu banyak, di fisika itu ada hukum Boyle, hukum Newton, ya, teori misalkan di biologi ada teori Newton, teori Darwin ya, evolusi. Nah, itu siswa harus bisa memahami apa itu konsepnya itu dalam teori itu, mengembangkan teorinya itu apa, ya. Isi teorinya itu apa, itu konsep, ya. Oke, kemudian prosedural. Nah, ini pengetahuan prosedural adalah pengetahuan khusus berhubungan dengan teknik atau prosedur tertentu, ya. Kriteria penggunaan tertentu. Misalkan dalam IPA, maaf contohnya ya, kita prosedur bagaimana cara mengamati objek di dalam mikroskop, ya. Prosedur membuat larutan. Nah, prosedur itu. Jadi prosedural namanya, ya, hubungannya prosedur. Cara membuat tadi misalkan produk jasa dari limbah. Nah, prosedur. Cara membuat sesuatu lah pokoknya ini. Kayak menu lah, prosedural. Ini yang dibuat oleh manusia tentunya ya, oleh orang, oleh ahli dan sebagainya. Prosedural. Kalau metakognitif ini yang tertinggi. Nampaknya di SMP mungkin belum sampai ke sini karena ini berat lah gitu ya. Pengetahuan strategi, tapi bisa aja dilatih. Pengetahuan kognitif, tugas kognitif, kontekstual dan pengaturan diri lah. Jadi thinking about thinking. Jadi berpikir tentang dirinya sendiri. Bagaimana misalkan kita pengetahuan background kita pengetahuan siswa ini supaya bisa memecahkan masalah, bisa lulus dengan baik, ya itu metakognisinya ya, pengetahuan dan pengendalian diri atau pengaturan diri. Oke, nah ini Bapak Ibu nanti bisa dipelajari macam-macam pengetahuan faktual, konseptual, prosedural untuk kognitif. Nah, ini maksudnya apa tadi yang saya sampaikan? Jadi Bapak Ibu dalam nanti menganalisis KD, yang dilihat KD itu ada 2 aspek. Pertama adalah kemampuan kognitifnya atau proses kognitifnya. Yang kedua adalah konten materinya yang dikembangkan apa? Nah, dimensi pengetahuan. Jadi kalau dibuat matriks seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti dalam RPP bisa dikembangkan. Ya, mulai dari C1 faktual ditulis di sini.
harusnya ya C1 faktual ya. Nah, ini misalkan di sini ya. Di sini C1 ya. C1 berarti di sini ya ditulis ya C1 faktual ya. C1 di sini faktual. Nah, gitu ya. Faktual. Jadi nah, dan seterusnya ya, Bapak Ibu. Ya, ini buat semacam matriks. Ya, ada di sini apa gitu ya. Nah, di sini C2 konseptual, C2 faktual, di sini C2 konseptual. Nah, gitu. Itu diharapkan ini. Di sini ada aktivitas pembelajaran nanti ya. Nah, tergantung KD-nya. Kalau KD-nya di mana, nanti ada indikator pencapaiannya di mana. KD ini posisinya di mana. Misalkan menerapkan konsep. Nah, jadi menerapkan konsep, nah di sini tujuannya yang utamanya, IPK intinya. Ya. Nah, jadi aktivitas belajarnya mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat, nanti saya sampaikan IPK-IPK-nya ya, ada apa namanya, IPK pendukung, ada IPK kunci, ya mungkin kemarin sudah sampaikan sekilas ya. Nah, jadi Bapak ini buat matriks ini nanti yang mau kita belajarkan konten ini dari mana aktivitas belajar, dan nanti buat tesnya di mana bisa ditandai di sini, dibuat matrik ini, semuanya bisa dibuat matrik. Nah, contoh sederhana ini, maaf ini contohnya di IPA ya, di KD di SMP atau di MTS ini ada salah satunya di IPA itu ada ini contoh. Contoh kita membaca KD, menganalisis KD. KD 32 dan KD 42. KD 32 ini berhubungan dengan pengetahuan ya atau kognisi. Contohnya menghubungkan. Coba perhatikan Bapak Ibu, menghubungkan. Nah, ini menghubungkan nih. Ini berupa kata kerja ya. Ya, maaf. Menghubungkan ya. Jadi ini ya. Jadi ini menghubungkan. Nah, ini satu aspek, ini menghubungkan Bapak Ibu ya. Ciri pubertas. Nah, ini ciri pubertas pria, laki-laki dan perempuan dengan kesehatan produksi. Nah, jadi ini menghubungkan berupa kata kerja KD ini. Ini berupa ciri pubertas ini materi atau konten. Nah, bisa membacanya. Kesehatan reproduksi ini konteksnya atau variabel yang ininya, tambahannya ya, konteksnya. Konteks itu ada hubungannya dengan bagaimana pengetahuan itu dikembangkan ya. Ini dalam personal, konteks personal ya seseorang gitu, kesehatan reproduksi. Nah, contoh yang KD 42-nya menyajikan. Nah, ini menyajikan, ini KD-nya. Ini yang harus dianalisis. Bagaimana kita ini menyajikan? Nah, ini kata kerjanya jelas. Nah, pengetahuannya apa? Karya tentang cara menyicari. Ya, ini kontennya, materinya. Karya tentang cara menyikapi ciri pubertas yang dialami. Nah, yang dialami berarti konteksnya. Nah, jadi target kompetensinya ada dua secara umum. Pertama adalah menghubungkan ciri pubertas laki dan ini laki-laki dengan kesehatan reproduksi. Yang kedua menghubungkan ciri pubertas perempuan dengan kesehatan reproduksi. Bagaimana? Nah, ini target kompetensi dasarnya. Nah, kalau yang ini menyajikan karya. Jadi ini targetnya adalah menyajikan karya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu. Ya. Nah, ini jadi kalau dibaca tadi menghubungkan ya ciri pubertas, berarti ini menghubungkan ini merupakan apa namanya? Merupakan C4 ya atau analisis. Nah, ini. Ya, memecah materi ke dalam bagian-bagian dalam menghubungkan itu bukan menerapkan tapi sudah menganalisis. Nah, ini mungkin ya materi ya sudah levelnya agak tinggi nih menghubungkan. Ya, menghubungkan satu variabel dengan variabel lain, menghubungkan sesuatu dengan yang lain itu kan harus ada kata penghubung, harus ada apa kaitannya, apakah hubungannya bagaimana, baik dan sebagainya. Itu namanya analisis. Ya, ya bagian hubungan dengan antar bagian dan struktur ketujuan tersebut. Oke, nah ini jenis pengetahuannya, ini ciri pubertas, Bapak Ibu perhatikan. Ciri-ciri pubertas, nah ini kan konsep, bukan fakta. Ciri-ciri itu bukan hanya fisik, tapi ciri itu hubungannya dengan perubahan hormonal kan, ya ciri-ciri sekunder, ciri kalau di IPA ya, ciri-ciri primer. Kalau wanita misalkan yang sudah balik ya, sudah sistem reproduksinya sudah dewasa, ya sistem reproduksinya sudah berkembang, maka dia bukan hanya ciri fisiknya kan, dan berkembangnya misalkan payudara atau ini ya, tapi juga menstruasi hormonal juga, ya, menstruasi hormonal juga ada pengaruhnya, di darah itu ada perubahan hormonal. Nah, itu. Jadi berarti ini materinya apa? Konsep. Ya, hubungannya dengan konsep ya. Bapak Ibu, ini hubungannya dengan konsep. Nah, jadi harus dipahami. Jadi yang dikembangkan itu adalah C4 konseptual. Nah, itu inti KD-nya itu C4 konseptual ya. Maka nanti dikembangkan ke IPK ya, ke indikator dan ke TPK. Nah, ini contoh yang di KD 42 menyajikan. Nah, ini maaf tadi belum dibahas ya, ini presisi contohnya ya. Harusnya ada 5 ya menurut
taksonomi untuk yang keterampilan atau psikomotorik, P itu ya psikomotorik, disingkat menjadi impan ya, menirukan atau imitasi, maaf ya. Jadi imitation, kemudian manipulation, disingkat impan Bapak Ibu ya, impan, tulis saja impan. Jadi imitasi kan meniru saja. Kemudian manipulasi, memanipulasi, mungkin ada tambahan. Kemudian P, impan, presisi. Nah, ini presisi. Ketepatan, menyajikan itu harus tepat sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan aturannya, produk yang diinginkan itu presisi ya. Kemudian impan, A-nya artikulasi. Nah, artikulasi ini mensketsa, mendesain yang lebih maju. Kemudian impan, N-nya naturalisasi, pengalamiahan. Jadi ada P1, P2, P3, P4, P5 lah. Itu ada bisa digunakan itu untuk standarnya. Impan itu imitation, manipulasi ya, precision, artikulasi dan naturalisasi impannya. Ini contoh. Tapi Bapak Ibu jarang ke sini nampaknya ya tahap, tapi nggak apa-apa lah. Ini hanya gambaran saja prosesnya demikian. Ibu menyajikan ya jelas ini kata kerja operasinya menyajikan. Tidak mesti ditulis juga nggak apa-apa. Ini hanya pengetahuan saja Bapak Ibu. Ya. Nah ini matriksnya Bapak Ibu harus lihat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau kita misalkan menghubungkan itu adalah menganalisis, menelaah, ya ini IPK kunci namanya. Dari KD itu IPK-nya ini yang utama. Nah, Bapak Ibu nanti diturunkan dari sini macam-macam kata kerja di menelaah boleh. Ada 2, ada 3. Nah, tetapi biasanya karena prinsip pedagogi adalah dari hal yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang kompleks, maka diharapkan ada prasyaratnya namanya IPK pendukung. IPK pendukung itu apa? Dari C1, C2, C3. Contoh ini C1 faktual, mengidentifikasi. C2 konseptual, menjelaskan. C3 konseptual, misalkan mengelompokkan. Nah, ini IPK pendukung, Bapak Ibu susun, rumuskan. Nah, ini boleh 1, 2 nih, tidak mau ini kamu silakan saja, tidak apa-apa. Tidak ada IPK pendukung karena anaknya pintar-pintar, langsung aja dari sini misalkan ke IPK pengayaan, nah, hebat-hebat. Dulu ada kelas akselerasi. Nah, kelas akselerasi jangan ke sini dulu, langsung aja loncat ke sini. Sampai dia mulai dari startnya dari sini, ya, kemudian ke C5, ke C6. Boleh. Nah, ke prosedural, ini contoh aja ini, konseptualnya ke prosedural juga ada. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu matrik ini paham ya, jelas. Buat matrik ini untuk menggambarkan kita IPK-nya itu posisinya di mana. Ini IPK kunci ya, tadi sebagai yang utama dari jabaran dari KD, tercapaian standar minimal dari KD ya. IPK kunci jangan sampai lupa. Kemudian IPK pendukung ini prasyarat dan IPK pengayaan ini sebagai pengayaan ya, tuntutan dari melebihi tuntutan dari standar minimal KD gitu. Tidak selalu harus ada nih Bapak Ibu, tidak harus selalu ada. Segar bawahi ya, tidak harus selalu ada. Oke, nah ini contoh dari IPK itu dulu ada TPK, tujuan pembelajaran khusus. Nah, ini Bapak, ini bahasa-bahasa pedagogis saja Bapak Ibu ya saya sampaikan. Kalau saya mengajar ke mahasiswa ini seperti ini. Jadi mereka selain kalau indikator kan hanya menjelaskan apa gitu, menjelaskan definisi tentang apa gitu ya sesuatu. Ya, tapi kalau tujuan khusus harus ada 4 unsur. Harus ada siswa, audience, ABCD ya, behavior, condition, degree. Nah, Bapak Ibu yang kuliah di LPTK, mungkin di UPI atau di sejenisnya mungkin diajarkan tentang ABCD ini ya, ABCD ini. Nah, mungkin ini audiens ini berhubungan dengan peserta didik ya, siapa yang belajar. Behavior ini perilaku spesifik atau KKO, kata kerja operasional. Jadi behavior, condition ini konteks pembelajaran, degree ini standar minimal tagihan hasil pembelajaran. Nah, degree ini. Ya. Nah, ini rumusan TPK-nya ya. Jadi contoh ini dalam dalam IPA ya, setelah mengamati kesehatan bintang. Nah, ini konteksnya ya, condition-nya, condition-nya. Ini siswa, audiensnya dapat menentukan, berarti ini menentukan ini adalah behavior-nya. 3 ciri ini degree-nya gitu. Nah, ini diharapkan seperti ini. Nah, kebanyakan di tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu banyak guru-guru menuliskan misalkan di sini bisa menjelaskan definisi apalah gitu ya dengan tepat, dengan benar. Nah, dengan tepat dengan benar itu apakah bisa terukur nggak gitu? Bagaimana dengan tepat dengan benar? Nah, seharusnya dengan menggunakan sesuai dengan definisi dari siapa gitu ya, atau mengacu pada konsep ilmiah. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa dipelajari barangkali kata kerja operasional, mulai dari mengetahui, memahami, ya mengetahui, mengingat, maaf ini salahnya, mengingat, ya untuk mengetahui, mengingat,
remember ya, mengingat bukan mengetahui itu. Ini salah cetak. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membuat atau create. Nah, ini kata kerjanya silakan Bapak Ibu. Jadi kita harus beragam lah, jangan satu ya. Asal tepat gitu ya. Nah, di sini memang ada beberapa yang apa namanya, ada kesamaan Bapak Ibu ya. Di sini ada menjelaskan. Sebenarnya di sini menjelaskan hanya sesuai dengan definisi gitu. Beda menjelaskan di sini dengan di sini menjelaskannya gitu. Ya, ini harus diperhatikan. Menjelaskan dasar di sini. Artinya sama dengan menyebutkan, menjelaskan dengan sesuai dengan konteks buku atau teks yang diajarkan. Tapi kalau di sini menjelaskan dengan kata-kata sendiri misalkan. Sudah memahami, yang memaknainya sendiri. Nah, itu beda. Ada beberapa yang kata sama tapi artinya makna beda. Ya. Oke, nah ini yang berhubungan dengan kurikulum, RPP. Kemarin Pak Marzuki sudah menyampaikannya dengan detail. Saya menyimak juga ya. Nah, ini Bapak Ibu RPP jadi yang satu lembar. Nah, ini dasarnya kenapa harus ada RPP satu lembar ya. Ya, ini RPP satu lembar ya. Jadi ini apa namanya? Jadi RPP itu kenapa harus diubah? Karena ini temuan ya berdasarkan pengalaman dan evaluasi guru-guru di lapangan. Nah, RPP dianggap dibuat hanya untuk administrasi sekolah. Nah, ini yang banyak kita ya termasuk ya dosen juga lah gitu membuat RPS istilahnya ya, rencana perkuliahannya. Nah, ini RPP di guru itu hanya memenuhi administrasi, apalagi ada pengawas gitu. Nah, Bapak Ibu apakah demikian gitu ya? Kalau ada pengawas disiapkan RPP-nya, disiapkan ininya. Kalau tidak ada pengawas biasa-biasa saja. Nah, ini yang mungkin budaya ini, yang kultur ini, kultur pendidikan kita ini harus diubah. Mindset kita ini harus dirubah gitu ya. Dan tidak mudah mengubah mindset ini. Jadi kalau kita diawasi oleh orang lain, mengajar itu baik, administrasi itu lengkap. Tetapi kalau tidak diawasi, tidak ada apa ini, biasa-biasa saja. Nah, ini yang mungkin mindset ini harus dirubah. Bapak Ibu mungkin di sini ada koordinator MGMP atau ada pengawas, ada kepala sekolah atau yang guru yang sudah apa istilahnya guru yang level mahir, jangan sampai apa budaya seperti ini membuatnya tergantung kepada pengawas misalkan. Kemudian RPP yang dimiliki guru diindikasikan membeli. Nah, ini berdasarkan temuan Bapak Ibu ya. Jadi membeli dari penyedia RPP. Nah, sekarang banyak di medsos. Bahkan katanya di Shopee itu sudah ada, coba dilihat. Di Shopee itu sudah ada yang menyediakan membeli ini, membeli ya. Nah, ini membeli ya. Penyedia RPP ini banyak sekali. Yang penting kalau apalagi mendesak besok ada pengawas. Aduh, gimana nih? Harus siap aja di print out-nya. Dulu yang berlembar-lembar gitu ya, membeli. Ya. Kemudian RP yang dimiliki guru banyakkan copy paste. Nah, Bapak Ibu ini copy paste, kopas dari guru lain atau dari sumber lain. Copy paste. RPP yang dimiliki hanya mengubah tahunnya saja dan nama mungkin ya. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa mengubah tahunnya saja atau namanya saja. Bahkan namanya aja dirubah gitu ya, di bawahnya aja guru mata pelajaran apa. Ini mungkin temuan ini introspeksi atau evaluasi pada kita semua. RPP yang ada sangat banyak dan menghabiskan kertas. Nah, ini mungkin evaluasi kita. Evaluasi dari apa namanya? Apakah demikian gitu ya. Kemudian RPP yang ada dianggap membatasi guru dalam berkreasi, berinovasi. Ya, menggunakan model yang sedang mengikat dan sintak-sintaknya. Nah, jadi ini kalau ini terikat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau RPP ada model ini sebenarnya nggak masalah. Sintaknya itu memang harus jelas. Ya, ya. RPP tidak dilaksanakan di kelas, ya, membuat RPP tapi tidak ini. Ya. Nah, yang RPP surat edaran dari Pak Menteri itu ada 3 komponen, tujuan pembelajaran. Tadi sudah saya jelaskan, silakan mau IPK, mau tujuan TPK boleh ya. Kalau tulisan dulu KD-nya juga lebih baik sebenarnya. Saya sarankan ada KD-nya dulu baru ada tujuan. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran boleh pendekatan saintifik atau pendekatan lain, model-model lain. Ya. Jadi ini mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan ya. Ini. Penilaian harus ada umpan balik, ada rangkuman, refleksi, ya tindak lanjut. Iya, ini nah bentuknya macam-macam. Silakan Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, bisa bentuk deskripsi ya ke bawah gitu ya, bentuk tabel, bentuk kombinasi deskripsi dan tabel. Ya. Kalau deskripsi itu hanya dari atas kayak skenario lah dari skenario pembelajaran. Ya, mulai dari identitas sekolah, ada tujuan pembelajaran, ya dituliskan ke bawah, angka-angka ke bawah sampai habis. Kalau bentuk tabel, dibuat tabel dulu, gitu ya. Nah, kombinasi, silakan Bapak Ibu mau yang mana nih? Kita sepakati untuk di IPS ini. Kalau yang di IPA tadi adalah kombinasi antara deskripsi dan tabel. Jadi ada tabelnya.
di nomor 3 kombinasi ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Baru ada Suaranya hilang ya. kayaknya. Gimana Bu? Ada? Ya, sudah ada lagi Bapak. Punten. Ya. Jadi ini nanti lihat contoh. Akses authentic assessment, apa itu gitu ya. Penilaian otentik itu apa saja nanti disampaikan Pak Ridwan, mudah-mudahan ada yang muncul ya, masuk. Maaf. Nah, oke. Nah, ini formatnya Bapak Ibu, silakan mau ini, berarti ini kan deskriptif ya. Deskriptif dari rencana pelajaran, identitas sekolah, tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, kan intinya ada 3 ini yang diharapkan oleh Mas Menteri itu. Tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Guru mapel, pas sekolah, mungkin di sini boleh. Nah, Bapak Ibu mau dinuliskan di sini tanpa ABCD, tapi disebut KD dulu. Saya lebih bagus. Saya setuju kalau di sini Bapak Ibu menuliskan dulu KD di sini. Ya. Jadi di sini saya setuju kalau dituliskan dulu di sini KD-nya, Pak. Ya, terutama KD 3-nya ya. Di sini Bapak Ibu menuliskan KD. Ini KD-nya apa? Ini bagus. Ya. Kan terutama KD 3 ya dan KD 4. Nah, apa? Bla 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 ya. Nah, dituliskan di sini. KD 3 ya, tanpa ABCD dulu. Tapi yang intinya ada 3. Tapi kan gambaran KD-nya apa? Harus jelas dulu. Karena ujung-ujung tujuan. Nah, tujuan itu kan dirumuskan dari KD gitu. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu kalau ada ABCD-nya lebih bagus tadi. Atau konteks pembelajarannya umum. Setelah berdiskusi, nah, siswa dapat. Nah, itu kan untuk satu pertemuan. Metodenya diskusi misalkan ya. Makanya tujuan pembelajaran seperti itu boleh. Boleh gitu sekali ya. Nah, kegiatan pembelajaran baru kegiatan pendahuluan, misalnya persepsinya apa, orientasinya, mengorientasikan dulu, mengapersepsi, memberi acuan, misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan ya pada siswa, pertanyaan produktif, merapikan dulu ruangan, berorientasikan, berdoa, ucapan salam itu kan biasa pendahuluan. Sebenarnya enggak ditulis juga enggak apa-apa, pokoknya saya intinya apa atau menyajikan. Kemudian kegiatan inti. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu dalam kegiatan inti ini tadi saya sarankan ada untuk ke AKM. Jadi di sini ada literasinya, untuk literasinya. Ya. Jadi untuk literasinya di sini. Ya, literasi dan HOTS bahwa saya atau 4C ya. Ada keterampilan 4C itu. Nah, di sini dikembangkan. Nah, di sini. Boleh ya, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup, penilaian pelajaran. Oke, nah ini boleh dalam bentuk tabel. Silakan Bapak Ibu. Ditulis dalam bentuk tabel. KD-nya di sini tulis KD. KD dulu. Diharapkan ada KD. Bolehlah kita beristihad Bapak Ibu ya, beristihad supaya di sini kan tidak muncul KD-nya. Karena ya KD-nya di sini dulu lah, KD 3 dan KD 4-nya. Ya, kalau dulu kan SKKD ya, KD-nya. Terutama KD 3 dan KD 4 di sini. KD 3 dan KD 4 ya. Ya, KD 4. Nah, dituliskan dulu apa bunyinya. Kan nggak panjang lah gitu ya. KD 4 gitu ya. Ya. Supaya ada gambaran di sini. Atau kalau di sini memang KD 3 yang diharapkan KD 3 dulu gitu. Tapi kalau KD 4 ya KD 4. Nah, tergantung yang kita jabarkan tuh yang mana dulu, keterampilankah dulu atau pengetahuannya dulu gitu ya. Silakan itu dikembangkan. Ya. Nah, ini sama bentuk tabel ya, deskripsi tabel ya. Nah, jadi kesimpulan format RPP, jadi sekali lagi guru diberikan kebebasan membuat format RPP 1 lembar, mengandung unsur utama ada tiga unsur. Langkah kegiatan pembelajaran ada mencerminkan pembelajaran aktif, mengembangkan literasi dan numerasi, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin inti dari saya ingin menerapkan bahwa kenapa harus literasi dan literasi dan numerasi, karena ini yang dituntut nanti EKM. Jadi siswa harus sudah siap lah literasi itu. Jadi kemampuan memahami suatu wacana, numerasi itu berhitung. Ya, matematik lah. Dan keterampilan abad 21 karena ini memang yang di 4T tadi, ada collaboration, ada komunikasi, ada kreatif dan critical thinking ya. Tambah lagi pemecahan masalah kan ada tambah lagi 2 ya, Pak. Ya, ini boleh minimal 4C ini. Kalau model saya sarankan ada sintaksnya karena
supaya tidak kan kita belajar tadi model pembelajaran. Seorang guru itu model belajarnya beda-beda. Misalkan problem based learning dan project based learning kan beda, ya. Makanya sintaksnya dituliskan dulu apa, sintaknya mengacu kepada siapa. Itu di kegiatan pembelajaran ya, kegiatan inti terutama. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang deskriptif, maaf nih, contoh model RPP deskriptif. Nah, ini kan langsung ke tujuan pembelajaran ya. Nah, memang tujuan pembelajaran nih. Nah, baru kegiatan pembelajaran, ada asesmen atau penilaian. Nah, baru di sini ada guru, ada kepala sekolah. Nah, silakan Bapak. Ini deskriptif kan semua. Nah, ada yang bentuknya campuran. Nah, ini deskriptif dan tabel. Di sini ada tabel. Nah, yang saya sarankan yang ini Bapak Ibu, tapi tidak wajib memang. Tapi yang nampaknya agak mendekati lah, yang mendekati tuntutan ABA 21 dan AKM. Cuma ditulis dulu ini KD sekali lagi. Ini KD-nya tuliskan dulu. KD-nya ya. KD-nya ini tuliskan dulu. Apa? Supaya jelas. Jangan sampai kita menuliskan tujuan pembelajaran ini tidak jelas KD-nya. Nah, ini KD-nya. Apa KD-nya? Ya. Baru tujuan pembelajaran contohnya menjelaskan, menganalisis kan. Nah, ini nampaknya ini itunya KD-nya menganalisis mungkin ya. Nah, ini boleh ditambahkan media alat pembelajaran tidak juga tidak apa-apa. Ini bukan satu kewajiban. Ya, yang ini, yang B ini. Ada muncul media alat sumber belajar. Tidak apa-apa tidak dituliskan juga. Boleh dituliskan. Nah, cuma ini yang satu lembar ini kan desek-desakan juga nih. Harus satu lembar tulisannya hurufnya kecil dan sebagainya. Tapi ini untuk satu pertemuan Bapak Ibu, sekali lagi untuk satu pertemuan satu RPP ini. Bukan untuk 3 pertemuan, satu pertemuan. Nah, contoh di sini kegiatan pendahuluan ya, melakukan pembukaan dengan salam, membuka ya, berdoa. Nah, ini harus pendahuluan kan, mengorientasikan, menyiapkan peserta didik ya. Mengaitkan materi, memberikan acuan kan dengan pembelajaran akan dilakukan ya. Kemudian menyampaikan motivasi. Nah, jadi manfaat mempelajari apa, menjelaskan hal, misalkan tujuan pembelajaran juga boleh di sini. Nah, kemudian kegiatan inti. Nah, Bapak Ibu contoh ini kegiatan literasi. Peserta didik ya dipandu untuk melihat, mengamati, membaca. Nah, menuliskan kembali. Nah, berikan wacana aja. Misalkan tadi krisis ekonomi karena pandemi COVID-19. Kasih aja wacana dari berbagai artikel atau dari karya ilmiah gitu. Mereka itu kan apa yang menjadi kendalanya gitu. Mengapa berpengaruh pandemik ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu mohon digarisbawahi ini kegiatan literasi ini. Ya, ini kemudian ini yang boleh ini atau model-model pembelajaran. Nah, boleh. Nah, contoh di sini adalah yang 4C itu. Critical thinking-nya apa misalkan ya. Jadi komponen supaya siswa memberikan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan hipotetik di sini ya, bersifat hipotetik ya misalkan. Collaboration, ada communication dan creativity, kreativitas siswa apa yang dikembangkan. Nah, Bapak Ibu hanya ingin mengembangkan kolaborasi saja atau communication aja dua, boleh. Ini kritisnya tidak diketekankan gitu. Nah, boleh saja, nggak apa-apa. Nah, yang penekanan satu pertemuan lah gitu. Untuk satu pertemuan itu yang mana yang ditekankan, boleh. Nah, kemudian kegiatan penutup yang memberikan ringkasan biasanya ya sampul dan tugas-tugas ke depan. Nah, Bapak Ibu biasanya kita kan ini beberapa kata jadi satu halaman. Kemudian penilaian. Nah, ini penilaiannya mau apa yang dikembangkan. Nah, itu barangkali Bapak Ibu RPP kemarin yang sudah disampaikan juga. Nah, untuk membuat RPP satu lembar disarankan, nah ini saya sampaikan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu belajar latihan merancang RPP ini dari sini dulu. Dari bentuk matrik dulu, tabel dulu. Jadi tulisan dulu KD-nya dan level KD-nya. Misalkan level KD-nya menghubungkan atau menganalisis. Jadi C4 konseptual misalnya dituliskan. Ya, kemudian rumusan IPK-nya apa, bla bla bla. Ya. Kemudian ini untuk satu RPP misalkan ya. Tujuan pelajarannya apa? Dari sini apa pelajarannya? Kan tadi ada audience behavior condition degrees. Kemudian analisis materinya, analisis nih materi. Apa working definition, definisi kerjanya apa? Seperti tadi ya, apa itu apa namanya? Tadi ciri pubertas. Ciri pubertas merupakan bla bla bla. Pada wanita ditandai dengan nah itu singkat-singkat saja ini. Ya kalau ya ini jadi untuk membuat dalam kesini itu harus jelas supaya nanti dalam satu lembarnya walaupun tidak di satu lembar tidak ada materi sebagai konteks masalahnya tadi kan. Nah, makanya ini tapi dari sini sudah ada belajar dulu. Nah, ini untuk tahap belajar sebenarnya. Nah, Bapak Ibu saya sudah bisa langsung ke sini ya silakan saja. Tapi ini mungkin menurut saya penting ya. Kalau saya mengajarkan ke mahasiswa itu seperti ini dulu. Supaya mereka tahu ada kaitan relevansi antara KD, IPK, TPK, strategi pembelajaran yang dikembangkan apa, langkah-langkah singkat di sini ya. Media dan alokasi waktunya tepat gitu ya. Untuk misalkan 90 menit atau 2 kali 45 menit ya.
Bentuk dan evaluasinya apa? Bukan soal di sini. Bentuk secara umum aja, ada tes, misalkan tes pilihan ganda, esai, skala sikap, dan sebagainya di sini. Oke. Oke, itu mungkin Bu Maulina, mohon maaf, ya ini saya bukan mengajari. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu walaupun sedikit ya. Bisa ada. Silakan mungkin ada pertanyaan, masukan atau sharing lah gitu. Silakan. Iya Bapak, terima kasih atas ilmu Ya. yang sudah di-share ke kami. Untuk pertanyaan tadi sepertinya ada yang tunjuk tangan. Sebentar. Ya, mangga Bu. Silakan. Pak Anfal, jadi bertanyakah? Sebentar Pak, kita buka ininya dulu. Kita akan buka. Oh, sudah tidak ada tunjuk tangan ini, hilang. Mungkin keklik ya. Boleh langsung Bu, sekarang juga nggak apa-apa, boleh. Iya, yang mau bertanya silakan ditunjuk jari, tunjuk tangan ya. Maksudnya di sini ada tanda tangan, bisa diklik, nanti akan dipersilakan untuk bertanya langsung dengan Bapak. Nih Pak Apri nih, mungkin Pak Aprial, gimana nih Pak Apri nih, standby terus. Videonya bagus ya. Terima kasih Pak Apri, ini sudah standby terus. Pak Apri, di mana nih Pak Apri? Maaf Pak, itu suaranya Pak, di unmute ini Bu Mailina. Iya, Pak Apri yang mana? Oh, Pak Afrial ya. Enggak, ini udah nyala. Sudah nyala. Oh, Pak Apri. Iya, Pak. Pak Apri ya. Ya. Iya, silakan Bapak. Ada pertanyaan Pak, silakan. Iya, tapi sebenarnya mau menanyakan tadi mengenai RPP 1 lembar itu, Pak. Iya, boleh Pak. Nah, kan ada dulu guru saya itu bertanya, memang harus 1 lembar atau bagaimana? Tapi Bapak sudah menjelaskan tadi kan itu. Ya. Karena kan membuat RPP 1 lembar itu kan sangat sangat diperpendek kali, sementara kadang-kadang materi itu banyak Pak, katanya enggak muat 1 lembar. Apakah memang harus wajib RPP itu 1 lembar sekarang atau bagaimana? Kan ada pertanyaan seperti itu kan? Ya. Terima kasih Pak. Ya, Bapak juga sudah menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Aprial ya. Ini dari mana Pak ini? Bapak dari Pekanbaru Riau saya Pak. Oh, Riau, Pekanbaru ya. Salam buat yang di Riau, Pekanbaru Pak ya. Pernah saya bulan sebelum pandemik saya ke sana Pak. Ke Singingi ya, Kuantan Singingi ya. Iya Pak, yang di kota Riau Pak ya. Iya. Ya. Baik Pak, ini Bapak yang 1 lembar ini itu berdasarkan surat edaran Pak Menteri tadi. Ya, diharapkan kita membuat RPP itu yang berlembar-lembar diringkas menjadi 1 lembar gitu Pak. Ini bukan edaran itu artinya kan mungkin bukan instruksi ya Pak ya, semi instruksi lah. Ya, jadi semi instruksi 1 lembar ini dari Menteri, bukan dari saya Pak. Dari Menteri diharapkan yang tadinya kita membuat berlembar-lembar diharapkan 1 lembar. Jadi diringkas, jadi 3 Pak. Yang penting ada komponen tujuannya apa, langkah-langkah pembelajarannya apa, dan penilaiannya mau apa gitu. Bapak tinggal menuliskan aja 1 lembar, penting bisa nampak gitu. Ya, ini yang memang kendalanya kalau guru-guru pemula, Bapak tadi saya juga menyampaikan, ini akan jadi masalah. Jadi RPP-nya 1 lembar, misalkan ke yang lain dikasihkan ke guru lain, kalau dia berhalangan bagaimana Pak, tidak masuk kelas. Bingung dia itu kalau untuk penjabarannya. Ada kendala Pak. Iya. Ya, betul. Ya itu jadi semi instruksi Pak dari Mas Menteri Pak. Jadi harus dipahami edaran, surat edaran ya. Dibuka aja surat edarannya yang tahun 2019, nomor 14 2019 itu. Ya itu Pak Apri yang saya tahu. Atau apa-apa di sekolah masih berapa lembar? Berlembar-lembar. Iya, sekarang sudah mulai mempelajari yang, tapi tidak ada yang 1 lembar Pak, ada yang 1 lembar jadi 3 lembar itu Pak. Mohon, biasanya 1 lembar itu mungkin istilah saja mungkin ya Pak ya. Jadi kalau kenyataannya 2 lembar itu kayaknya. Jadi kita dedet juga. Biasanya lebih ya istilah ini aja ya mungkin. Iya Bu. Mungkin istilah peringkasan ya Pak ya. Iya, rata-rata disederhanakan. Betul Bu Maulina, terima kasih. Boleh. Iya Bapak. Ya tapi kalau bisa ditulis 1 lembar ringkas dan bisa mengajarnya nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin yang bentuk Excel ya Pak ya, bisa mungkin kalau bentuk F4 gitu ya, didedet gitu. Bisa F4 yang panjang, mohon. Ya F4 aja. Itu Pak Apri ya tadi, terima kasih Bu Maulina ya. Jadi istilah disederhanakan lah. Jadi yang tadinya 10 lembar 1 RPP menjadi 1-2 lembar. Ya memang istilah 1 lembar. Tapi
Sebenarnya bisa kalau hanya 3 aspek tadi. Cuma ya diringkas-ringkas aja kegiatannya, tidak rinci gitu. Nah, materi ajar kan tidak muncul Pak ya. Nah, mungkin materi ajar catatan kita aja di catatan sendiri Catatan gitu kita ya. aja, Pak, Bukan ya. di RPP tapi di catatan, di buku Catatan kita atau harian di lah, Pak, Bu, ya, di jurnal nah, atau di agenda harian. materi ajarnya itu dipisah Iya, lampiran, iya. tapi Mungkin tidak dijatuhkan di tulis RPP. halaman ya Pak ya mungkin ya. Ya di Ya, jurnal seperti apa nanti bisa tuh, Bu, ya. Tulis jurnal. halamannya Ya, saja. betul Pak, di jurnal, di catatan betul. Iya, Ya itu catatan. Pak Pri, mohon maaf ya. Itu Ya, yang ya, mungkin Pak. di penyederhanaan lah, konsepnya penyederhanaan. Ya, Jadi makasih. wajibnya 1 lembar, tadi pengertian Bu Maulina menyatakan mungkin ada di lapangan ada 2 lembar, ya nggak apa-apa, dimaklumi lah. Pokoknya jangan berlembar-lembar mungkin Pak gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Apri ya. Iya, Pak. Yo. Salam ke teman-teman di Riau Pak, di Pekanbaru ya. Iya, ya, sama-sama ya, nanti sampai Pak. Ya. Iya, terima kasih Bapak penjabat Ada lagi silakan. pertanyaannya. Untuk yang lain mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung atau nanti kita lanjut di Google Classroom ya Bapak Kusnadi. Ya, boleh, Bapak boleh. akan dimasukkan sebagai pengajar di Google Classroom ya Bapak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang penugasan, nanti ditanyanya lebih mendetailnya di Google Classroom ya. Mungkin seperti itu aja ya. Ya, boleh, boleh Bu. Oh, di sini ada form Ibu Sumiati, sebentar, ada di chatnya. Mau tanya Bu, apakah rubrik penilaian juga harus dilampirkan dalam RPP? Ya Bapak mungkin bisa dijelaskan. Silakan Pak Kusnadi. Iya, seperti tadi, kalau tidak memungkinkan, misalkan ya dibuat catatan sendiri gitu, rubrik penilaiannya. Ya, hanya dituliskan aja penilaian mengikuti rubrik gitu aja, dituliskan secara umum. Terlampir gitu ya Pak ya? Ya, terlampir begitu Bu. Kalau memang harus disederhanakan, cuma kita harus punya catatan tersendiri gitu ya. Makanya saya juga mengatakan bahwa tadi kalau RPP 1 lembar ini atau disederhanakan ini harus level guru yang betul-betul sudah berpengalaman, jam terbang mengajarnya sudah tinggi. Nah, sehingga paham. Tapi kalau yang pemula nampaknya harus dituliskan. Nah, itu tergantung gurunya gitu ya. Mungkin dilampirkan aja Bu gitu. Bolehlah di lembar kedua kalau tadi Pak Apri kan dengan kalau 1 lembar dipaksakan nggak bisa ya maksimal 2 lembar lah. Nggak apa-apa mungkin. Itu aja Bu Maulina ya. Iya, terima kasih Bapak. Untuk Ibu Sumiati bagaimana? Mungkin Ibu Sumiati mau langsung berbicara, saya buka ini ya. Bisa dibuka sendiri kok Bu. Ibu Sumiati. Oh, mungkin sepertinya sudah ini ya. Sudah oke jawabannya ya Ibu. Sepertinya di sini sudah saya unmute ya. Ibu Sumiati untuk yang nggak apa-apa ya, Bu, silakan silakan Ibu. Bu. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi saya menanya tentang rubrik penilaian ya Pak, yang selama ini kan kalau di RPP yang terdahulu itu banyak lampiran-lampirannya, jadi sampai berlembar-lembar. Nah kalau misalnya sekarang kan tadi nggak harus dilampirkan ya Pak, nggak harus dituliskan, tapi kita paham sendiri. Nah itu. Terus kalau misalnya ada gambar-gambar Pak dilampirkan, itu juga bisa untuk memperjelas sintak-sintak kita dalam menerangkan ke anak. Jadi dalam sintak-sintak misalnya pakai discovery learning gitu ya Pak, kan ada yang suka menampilkan gambar-gambar gitu ya Pak. Nah, untuk memperjelas, jadi kita kadang juga lebih mudah untuk untuk mengajarkan ke anaknya itu lebih mudah. Oh ini kita menampilkan gambar itu gitu untuk dipahami oleh anak, untuk diamati itu mungkin 1 lembar ini tidak mutlak ya Pak, jadi bisa lebih dari 1 lembar, 2 lembar mungkin juga itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa dalam mengajar tuh kita bisa mengikuti RPP yang kita buat itu Pak. Betul. Nah, itu saya setuju Bu Sumiati ini cerdas sekali. Jadi ini kan penyederhanaan, inginnya penyederhanaan. Jadi jangan sampai berlembar-lembar lah, 1-2 lembar kayak nampaknya dimaklumi lah. Yang penting kan itu buat kita, pedoman kita mengajar Bu Guru ya Bu Sum. Jadi silakan saja, nggak masalah. Ya, jadi tidak saklek kan edaran namanya semi instruksi tadi saya sampaikan Pak Mas Menteri ini. Ya, pahamilah itu penyederhanaan betul kesimpulannya. Mangga mau dibuat lampiran, buat gambar, bagan, silakan.
kegiatan pembelajarannya bagaimana. Iya, Ya, jadi kadang kan, jadi kitanya juga ya. lebih apa? Ke materi itu, oh iya sudah sampai sini, oh iya gitu. Jadi enak gitu. Ya. Cuma Betul, mungkin betul. tambahannya pakai KD ya Pak, pakai KD-nya Ya, dituliskan ya Pak ya. sebaiknya ditulis, saran saya ditulis Bu KD-nya. Karena tidak ujug-ujug tujuan kan? Tidak ujug-ujug tujuan. Itu kan tujuan tuh dari mana kan dari KD. Nah, itu KD-nya dituliskan dulu lah, coba. Ya. Ya Bu Sum, mangga ditulis. Ibu mengajar di mana Bu Sum? Boleh tahu? Sepertinya sudah ini ya, menghilang. Oh, sudah. Oh. Ya, sudah. Untuk yang lainnya Bapak Ibu silakan bila ada yang ingin bertanya langsung saja ke Bapak ya. Atau untuk penugasan nanti kan ada tugas individu, ada tugas bersama ya. Yang tugas individu nanti diharapkan jadi beda-beda tema ya. Jadi maksudnya materi. Jadi nanti berkumpul semuanya kita banyak gitu ya. Ya diharapkan Bu Maulina ini dibagi nanti ini ada kelas IPS kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi kelas 7 KD-nya yang mana? Jadi satu orang satu KD. Ya, atau beberapa KD silakan. Nah, jadi kita membuat macam produk-produk ini pelatihan ini produk pelatihan ya. Karena terlihat 17 kalau nggak salah 17 orang ya Bapak ya, mungkin itu lebih ke satu orang bisa lebih dari satu KD kayaknya. Karena kita inginnya mah nanti kita musyawarahkan lagi kepada peserta bagaimana gitu ya untuk semuanya biar dapat gitu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau dilihat dari jumlah peserta kan berarti kayaknya kekurangan orang kalau per KD ya Pak ya. Jadi kayaknya lebih kepada lihat materinya apa seperti mungkin itu. Dipilih mungkin aja, ada Bu, dari tapi peserta yang ingin bertanya atau menambahkan. Dipilih aja Bu Maulina, dipilih ya. Tapi ada yang mewakili kelas 7, dipilih KD yang mana gitu. Kita nanti presentasi lah di akhir. Mungkin kelas 8, kelas 9, ada wakilnya gitu, kelas 7, 8, 9 Bu. Diharapkan. Iya, minimal mewakili dari materi itu ya Pak ya, KD-nya. Tidak semua KD juga mewakili. Ya, baik. Iya. Mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu peserta atau di sini ada Pak Didin, silakan Pak Didin. Pak Didin, mangga Pak Didin. Pak Didin tadi ada, sepertinya lagi keluar dulu ya. Ada yang tunjuk tangan, ini sebentar. Pak Edi Susanto, silakan Pak Edi. Pak Edi, ya silakan Pak Edi. Oh Pak Edi nih. Di unmute dulu. Pak Edi silakan. Sudah di unmute pribadi kalau itunya Pak. Di unmute dulu Pak. Pak Edi belum ini Pak Edi, suaranya Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RPP di Kemenak Pak berbeda dengan Kemendikbud. Jadi tidak ada istilah 3 komponen itu Pak. Jadi RPP-nya KMA yang terbaru seperti yang lama Pak. Oh gitu. Ya. Gimana kita Pak untuk mengerjakan tugas nanti? Kami di Kemenek kalau yang tadi pagi Pak, yang di IPA itu setuju yang disederhanakan 1 atau 2 lembar lah gitu. Kita coba RPP-nya itu diringkas gitu maksudnya, disimpelkan, disederhanakan. Ya, mengikuti kalau memang mungkin Menteri Agama nggak mengeluarkan instruksi ya Kemenak gitu. Bu Maulina ini nggak tahu nih, karena kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sepertinya kita, iya Bapak. Sepertinya kita patokannya ke Diknas ya. Tadi seperti yang di IPA, tadi saya juga sempat masuk roomnya ya. Iya. Mungkin nanti lebih dalamnya kita di Google Classroom ya Pak untuk yang bentuk RPP yang benar-benar nanti dipakai gitu. Iya. Bu Maulina. Ya. Bu Maulina, boleh menambahkan begini Bapak? Iya, silakan. Untuk kurikulum di Kemenag itu kita mengacunya pada yang terbaru ya PMA 183 dan 184. Iya. Itu ya ke arahan kita ke sana. Kemudian untuk RPP silabus perangkat pembelajaran
ini kita masih menginduk ke Dinas Pendidikan karena sebenarnya peraturan-peraturan di di Kementerian Agama itu induknya semuanya dari Dinas Pendidikan sebenarnya. Kami pun menginduk ke sana, Bapak, begitu. Iya, Ibu, terima kasih Ibu. Jadi induknya ke Diknas. Mungkin jawabannya seperti itu ya, Pak Edi. Ya, Untuk yang lain ada yang ingin menambahkan? Terima kasih. Siapa yang tadi Bu? Ini ya Bu Iman. Ibu Nunung ya? Bukan. Tadi siapa Ibu? Terima kasih. Nah itu Pak Edi. Jadi saya juga kalau acuannya memang biasanya satu pintu lah pendidikan itu kementerian ya. Diharapkan disimpelkan Pak gitu. Ya dari yang berlembar-lembar Bapak buat coba jadi satu lembar, kalau bisa, kalau enggak jadi 2 lembar lah, satu lembar setengah gitu. Ya, itu Pak Edi ya. Mangga ada lagi Ya. Bu Maulina? Cukup. Oke, untuk yang lainnya kita sebenarnya di sini ada jadwal lagi untuk Pak Ridwan ya, tapi kalau tidak mungkin sesi ini saja gitu Bapak. Saya tanyakan dulu kepada Pak Ketua ya. Ini Pak Didin juga tidak ada di room ya. Tadi ada. Sebentar Pak. Mangga, Bu. Sebentar dulu. Untuk sementara Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan dibuka saja mic-nya. Saya coba lihat dulu. Bu Maulina? Iya Ibu. Ya. Pak Ridwan sepertinya masih menguji, jadi saya kurang beliau sampai jam berapa. Mungkin kalau memang sudah materi Bapak Adi sudah ya, tidak apa-apa kalau cukup ya. Langsung di Google Classroom saja ya Bu Neng Lani ya. Kita lanjutkannya gitu ya. Tadi Bu Neng Lani ya, ini di sini nggak kelihatan di sini. Iya Bu Neng Lani. Iya, di situ saya menggunakan ini karena akunnya Nyumput, akun Bu. GTK. Mohon, iya. Namanya juga kayak nyaru ini. GTK ya. Iya, tapi saya kenal suaranya untungnya ya. Iya Ibu, sepertinya lanjut di Google Classroom ya, Bu Neng Lani. Bagaimana menurut Ibu? Silahkan. Sudah dibuatkan, nanti saya minta email Pak Kusnadi, mungkin saya japri Bapak sebagai pengajar di Google Classroom ya. Mungkin lebih kurangnya demikian ya Ibu Neng Lani ya. Mungkin ada keynote sedikit Bapak penutup untuk Pak Kusnadi. Ya, baik Bu Maulina, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, yang saya sampaikan sekali lagi bukan pakem yang mutlak absolut harus diikuti oleh Bapak Ibu ya, tapi ini sebagai rambu-rambu saja ya. Tadi saya menentukan bagaimana kita berpikir menurunkan dari menganalisis KD ya. Jadi indikator, jadi karena kita kurikulumnya berbasis kompetensi. Jadi diharapkan Bapak Ibu mencoba ya menyederhanakan RPP yang dulu kita buat berlembar-lembar menjadi 1 atau 2 lembar lah. Kalau bisa 1 lembar, istilahnya itu 1 lembar, disederhanakan sehingga ini juga nanti kompatibel bisa dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas gitu. Ya, saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat sendiri, walaupun mungkin RPP yang Bapak Ibu buat itu Ibu merasa tidak pede ya, tidak percaya diri. Tetapi baik sejelek-jeleknya istilah buatan sendiri itu harus kita hargai lah. Tolong dibuatkan ya gitu. Dan juga nanti alat evaluasinya Bapak Ibu dibuatkan juga selain soal gitu soalnya di lampiran lah gitu walaupun bukan di RPP-nya. Demikian mungkin mohon maaf jika saya ada kekurangan. Jadi saya juga memang mungkin dalam konteks mata pelajaran IPS kurang menguasai gitu ya materinya konten-kontennya apa saja di SMP mungkin atau di MTS ini. Mohon maaf saya memberikan contoh di IPA tadi. Terima kasih Bu Maulina dan Bapak Ibu sekalian ya Pak Apri, Pak Edi dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak. Untuk Ibu Bapak, guru di grup di Zoom sudah saya share absen ya sejak tadi pertengahan presentasi. Sudah saya umumkan juga di grup WA. Mungkin nanti kita lanjut seperti yang tadi saya bilang di Google Classroom. Mungkin Ibu Bu Neng Lani ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada Bun, udah aja.
Oke. Baik Bapak, terima kasih Pak Kusnadi. Kita kembali Ya, ke sama-sama, Bu. room WA saja dulu ya. Ya. Boleh live. Terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama Bu. Mari Bapak Ibu saya pamit. Bu Neng Lani, mangga Bu Maina ya, Bapak Ibu sekalian. Iya Ya, Bapak. saya pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami-sami Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Kami-sami. Saya end semua ya, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada itunya recording.